Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada saya sehingga akhirnya sampailah kita pada tugas final mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tak lupa pula saya sampaikan doa dan rasa terima kasih kepada guru kami, Ibu Sri Murni SE MSI AK. Adapun tujuan saya pada hari ini adalah untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis semester 1. Sebelumnya perkenalkan saya Fadli Arisandi dari program studi ekonomi syariah yang pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pada saat saya mempresentasikan, diharapkan Anda mendengarkan, serta memperhatikan secara baik dan seksama. Dan jika ada kata-kata yang salah atau mungkin keliru, diharapkan Anda untuk ikut serta dalam mengoreksi video ini sehingga kita dapat menyempurnakan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Poin-poin yang akan kita bahas ialah dasar-dasar SDM, penyusunan staf dalam organisasi, mengembangkan angkatan kerja, kompensasi dan tunjangan, konteks hukum dalam SDM, dan terakhir tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Dasar-dasar SDM. Dasar-dasar SDM atau manajemen sumber daya manusia mencakup sejumlah prinsip, konsep, dan fungsi-fungsi dasar yang membentuk landasan untuk pengelolaan tenaga kerja di suatu organisasi. Komponen manajemen SDM sendiri terdiri dari pimpinan, pengusaha, dan karyawan. Dasar-dasar SDM terdiri dari recruitment and selection, performance management, learning and development, succession planning, compensation and benefit, HR, information system, HR, data, and analytics. Recruitment and selection adalah proses pemilih dan penarikan individu yang sesuai untuk mengisi posisi dalam organisasi. Performance management. Manajemen kinerja adalah dasar SDM yang kedua. Hal ini melibatkan bagaimana cara untuk menjadi yang terbaik di tempat kerja dan meningkatkan keuntungan perusahaan yang melibatkan perencanaan pemantauan, peninjauan, dan penghargaan kinerja karyawan. Learning and development. Pembelajaran dan pengembangan membantu karyawan untuk mengulang dan meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan membantu karyawan mengembangkan soft skill dan hard skill yang selaras dengan tujuan organisasi yang ditempati. Succession planning. Perencanaan suksesi adalah perencanaan kontingensi jika karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Semisalnya, seorang manajer senior yang penting berhenti dari pekerjaannya, menyiapkan pengganti dari manajer tersebut menjamin kelangsungan dan dapat menghemat banyak uang bagi perusahaan. Perencanaan suksesi seringkali didasarkan pada penilaian kinerja dan upaya L&D. Hal ini menghasilkan terciptanya saluran talenta. Ini adalah kumpulan kandidat yang memenuhi syarat dan siap mengisi posisi senior jika ada yang keluar. Compensation and benefit. Salah satu dasar SDM lainnya adalah kompensasi dan tunjangan. Kompensasi yang adil adalah kunci dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan. Memberikan tawaran gaji yang tepat adalah bagian penting dalam menarik talenta terbaik. Hal ini harus diimbangi dengan anggaran dan margin keuntungan pengurusan. HR harus memantau kenaikan gaji dan menetapkan standar prestasi. HR juga dapat melakukan audit gaji pada kesempatan tertentu. HR Information System. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS mendukung semua landasan yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya untuk rekrutmen dan seleksi. Profesional HR sering menggunakan sistem pelacakan pelamar atau ATS untuk melacak pelamar dan karyawan dalam L&D. Sistem Manajemen Pembelajaran LMS digunakan untuk distribusi konten secara internal dan sistem SDM lainnya digunakan untuk melacak anggaran dan persetujuan pelatihan. HR, Data and Analytics. Dasar-dasar SDM yang terakhir pada data dan analitik.
Dalam setengah dekade terakhir, HR telah membuat lompatan besar menuju lebih berbasis data. Sistem informasi sumber daya manusia yang baru saja kita bahas pada dasarnya adalah sistem entry data. Data dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Penyusunan staf dalam organisasi. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dengan organizing. Akan tetapi staffing lebih berfokus pada kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan serta seluruh sumber daya perusahaan di posisi yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Staffing meliputi segala hal dalam SDM, yaitu pengarahan, penyaringan, penaikan pangkat, pemindahan, dan memensiunkan pegawai. Staffing tidak hanya sebatas berhubungan dengan tenaga kerja saja, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan, termasuk inventories, peralatan, serta sumber daya lainnya. Dengan kata lain, penyusunan staf alias staffing adalah kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Mengembangkan angkatan kerja. Mengembangkan angkatan kerja, workforce development, merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas karyawan. Tujuan dari pengembangan angkatan kerja adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok, memenuhi kebutuhan bisnis, dan memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Aspek pengembangan angkatan kerja meliputi peningkatan keterampilan, pengetahuan, karir, produktivitas, leadership, kesejahteraan karyawan, inovasi, kreativitas, dan kemampuan adaptasi. Tenaga kerja itu sendiri bersifat heterogen, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan keterampilan, memiliki peran yang berbeda dan tersendiri. Meningkatkan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan kepada perusahaan yang ditempati. Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi dan tunjangan adalah dua aspek penting dalam paket imbalan karyawan yang memainkan peran kunci dan menjaga kesejahteraan dan memotivasi karyawan di tempat kerja. Kompensasi mencakup semua bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Ini dapat mencakup gaji, tunjangan, manfaat, dan bonus. Tunjangan adalah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk menutupi biaya-biaya tertentu atau memberikan manfaat tambahan di luar gaji pokok. Gaji sendiri adalah bayaran tetap yang diberikan secara reguler, biasanya per bulan atau per tahun, terlepas dari kinerja atau jumlah jam kerjanya. Bonus adalah imbalan tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan atau pencapaian tujuan tertentu. Manfaat adalah keuntungan tambahan seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, cuti tahunan, dan lain-lain. Dengan kata lain, kompensasi merupakan sesuatu yang telah dijanjikan oleh perusahaan dalam upaya untuk mempekerjakan pekerja. Tiap-tiap perusahaan terkadang memberikan tunjangan kepada pegawainya. Umumnya perusahaan akan memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan siang, dan terakhir tunjangan perumahan, dan semacamnya. Dan tunjangan lainnya demi untuk mempertahankan pegawai tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak perlu mengulang proses pengembangan karyawan lagi, atau malah menjadikan pegawai senior tersebut sebagai mentor pegawai baru nantinya. Konteks hukum dalam SDM, sumber daya manusia. Tak jarang pegawai dilanggar haknya atau malah melalaikan kewajibannya, sehingga terciptalah hukum-hukum yang mengikat dan melindungi mereka. Guna hukum dalam konteks SDM diantaranya adalah melindungi hak dan kewajiban karyawan, mempertahankan dan menjaga kontrak kerja, menyelesaikan sengketa dan arbitrase, perlindungan data pribadi dan privasi karyawan, menghilangkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam perusahaan, menjaga hak asasi manusia di tempat kerja, dan banyak lagi. Hukum-hukum ini membantu untuk membentuk, menegakkan, dan menafsirkan kontrak kerja antar perusahaan dan karyawan
sehingga semua jelas dan transparan. Pelanggaran hukum dalam konteks SDM bisa diselesaikan melalui mekanisme internal, mediasi, arbitrase, atau melalui sistem peradilan. Tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Tantangan di lingkungan kerja adalah hambatan situasi yang dapat mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan kelancaran operasional organisasi. Tantangan ini dapat bervariasi tergantung pada industri, budaya perusahaan, pengalaman karyawan, perusahaan lingkungan, bisnis, dan lain-lain. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan dalam lingkungan kerja, yang mana selalu berubah dan tidak pernah sama di setiap waktunya. Yang menjadikan karyawan tidak hanya perlu untuk mempelajari lingkungannya, namun juga untuk terus beradaptasi di setiap situasi dan kondisi. Masalah yang sering dihadapi para pekerja biasanya menyangkut relasi dan komunikasi, lingkungan kerja, motivasi yang rendah, kekhawatiran dengan karir, sulit mengimbangi pekerjaan, kurangnya waktu untuk diri sendiri, gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan lain-lain. Beberapa tips untuk mempermudah Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja diantaranya Anda perlu untuk masuk ke dalam perusahaan dengan manajemen yang baik, menjalin hubungan antar rekan kerja, mencari lingkungan yang bersih dan nyaman, menciptakan adanya personal space antar karyawan, sopan serta terbuka dalam berkomunikasi antar rekan kerja, dan saling menghargai dalam perusahaan. Sekian paparan materi dari saya. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan membuka pikiran-pikiran baru. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.